Oke, sudah 7.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Eh, Silakan Bapak Ibu, kita kenalan dulu. Saya Mas Ainur dari Malang. Bisa dituliskan di chat. Tadi ada Pak Anton dari Tangerang, ada Pak Andri Kendari, Pak Tohir dari mana nih Pak Tohir? Pak Agus, Pak Roland, Pak Tohir Darjo, Bu Natali Medan. Darjo mana Pak? Oh, deket rumah saya Pak. Saya PP Legi Pak. Ya, Jumat, Jumat, Jumat besok saya ke situ Pak. 3 hari. Nah, sharing-sharing SEO sama teman. Sekarang di Malang. Siap-siap. Bu Natali Medan. Wah, gimana Bu? Sudah jadi tulisannya Bu? Bu Natali. Iya Pak, PP Pak. Ku dari UPI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wah, mantap Banjarmasin. Oh, Bu Natali belum selesai tulis. Baik, Pak Roland dari Lombok ya Pak? Oke, kalau Pak Pak Opo ini siapa nama aslinya Pak Opo? Oppo CPH 2217. Pak Oppo namanya siapa Pak? Biar saya enak panggilnya nanti. Oke, ada Pak Agus Wibowo. Pak Agus Wibowo dari mana Pak? Oke, ada Bu Sri Mulyani. Terus ada Mas Andrian. Mas Andrian, bisa buka mikrofonnya? Domisili mana Mas? Mas Andrian? Dari Sulawesi Tenggara. Wah, di sana sudah jam ini ya, 9 ya? Oke, siap-siap. Terima kasih Mas. Kemudian ada Pak Muhlisin. Domisilinya di mana Pak Muhlisin? Pak Muhlisin. Domisili di mana Pak Muhlisin? Kurang terdengar suaranya Pak. Kemudian ada Mas Heri. Mas Heri, domisili mana Mas Heri? Padang. Oh, banyak luar Jawa ya. Banyak luar Jawa. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Eh, saya share screen dulu ya. Share screen. Terkait gambaran program belajar FBS gitu ya. 20 hari insya Allah akan kita lakukan ke depan. Ini sekilas profil saya 2019 sampai 2022.
saya ngurusin sekolahan Islam internasional yang waktu itu belum punya gedung gitu ya, belum punya gedung. Masuk ke kota Malang, kota pendidikan dengan banyak fasilitas pendidikan, orang tua bisa milih. Akhirnya saya minta 800.000 untuk beriklan tiap tahun. Ntar ada motor, rumah saya dekat jalan raya. 800.000 itu kemudian saya iklanin, saya iklankan di FB Ads. Alhamdulillah tiap tahun dapat 2 sampai 3 murid ya. Nah itu kalau teman-teman tahu uang pangkalnya cukup mahal untuk UMR Kota Malang ya, 10 sampai 15 juta. Kemudian SPP bulannya 1 sampai 1,5 juta. Padahal UMK di Kota Malang masih di tahun 2019 itu masih 2,7 atau 2,8 juta. Nah, jadi cukup mahal, kita nggak punya gedung, tapi bisa dapat murid segitu lewat FB Ads gitu ya. Tapi tentunya dengan proses follow up apa segala macam, nggak langsung instan. Tapi prinsipnya dengan adanya FB Ads mempermudah kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu ya. Kemudian tahun 2022 saya ini punya rumah di Sigura-gura area kampus, dekat UB, dekat UIN, dekat Negeri Malang, intinya di Kepung kampus gitu ya. Nah makanya saya beranikan buka sewa stand kuliner. Saya dulu tahun 2022 after covid, teman-teman yang lain di sebelah sewa stand ini masih sepi. Nah karena kita punya ilmu ngiklan, akhirnya saya iklanin gitu, modal 100.000. Langsung ke WA waktu itu karena saya butuh telepon apa segala macam. Dapat 64 orang yang berminat untuk sewa di lokasi saya. Nah, padahal kuotanya cuma 8 sampai 10 tempat aja dan teman-teman bisa kalikan aja. Jadi paling murah itu 800.000 per bulan sewanya. Nah, jadi langsung full. Ketika waktu awal kali itu diiklanin langsung banyak yang berminat after covid gitu ya. Bahkan sekarang saya sudah nggak ngiklan, cuman pakai SEO aja. Kalau diketik sewa stand Malang, ini yang keluar pasti punya saya. Nah ini punya saya. Jadi banyak yang nilfon sekarang bukan dari iklan tapi dari organik gitu ya. Nah jadi awal-awal aja ngiklannya. Sekarang udah banyak yang tanyanya lewat sini, bahkan kadang ada tanya yang lain juga, ini nggak ada lokasi lain mas yang masnya bisa sewakan ke kita. Nah semacam itu fungsi dari digital marketing gitu ya. Kemudian di tahun 2023 saya mulai coba-coba main robot. Nah jadi kalau teman-teman pernah jualan di Facebook Marketplace, itu kan cuma terbatas satu akun kan, satu postingan ya. Nah saya pakai robot jadi sehari bisa banyak posting. Nah ini coba perhatikan. Nah ini akun saya 52 postingan sehari, total postingannya 1.700. Nah saya coba main organik ini tanpa iklan. Produk yang di sini winning gitu ya, biasanya saya iklanin. Contohnya apa? Contohnya adalah motor listrik. Nah ini coba teman-teman perhatikan nih. Ini belum saya buka chatnya. Banyak yang nanya lewat organik aja. Ini motor listrik dari Tangerang ya kalau tidak salah ini vendornya. Dari Messenger masuk ke Messenger. Nah produk-produk yang winning seperti ini biasanya saya iklankan karena pasarnya ada gitu ya. Nah ini belum saya buka semua nih buahnya. Nanti kita sharing-sharing lebih lanjut. Nah, yang saya promosikan produk-produknya yang harganya cukup lumayan gitu ya, sehingga nggak rugi maksudnya. Ada Brachiasi Playground, jadi mainan anak itu harganya 3 sampai 5 juta. Kemudian akuarium full send, pom bensin mini. Nah, baru di tahun 2023 akhir saya iseng-iseng ikut sertifikasi BNSP waktu itu, digital marketing dan social media marketing. Yang buka adalah Kemenkop UKM. Nah, ternyata lolos dari ratusan peserta, cuma dipilih 30 lolos gitu ya. Nah, jadi iseng-iseng berbuah
berbuah anugerah juga. Nah, baru di 2024 ini saya jualan produk digital. Ini slide-nya kebalik ya. Nah, ini jualan motor listrik kemudian jualan produk digital yang teman-teman nanti bisa akses. Jadi siapapun yang ikut, nanti saya kasih akses ini ya. Saya kasih akses ada 100 lebih produk digital yang teman-teman bisa jual untuk latihan. Untuk latihan jikalau teman-teman belum punya produk. Nah, ini ada macam-macam. Ada kelas Instagram, kemudian ada kelas website, segala macam, ini buahnya. Ada template juga gitu ya, template PowerPoint. Coba saya tunjukin ke teman-teman. Nah, ini ada template PowerPoint, desain carousel, untuk presentasi, untuk video template, banyak. Nah, nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk latihan beriklan menggunakan produk digital bagi yang belum punya produk gitu ya. Harganya tentukan sendiri, saya fasilitasi produknya. Bagi yang sudah punya produk, beriklanlah pakai produk sendiri gitu ya. Nanti biar makin menjiwai digital marketing lewat produknya masing-masing. Baru kemudian kesibukan saya sekarang adalah jualan produk umroh dan haji. Nah, ini yang pingin saya mainkan sekarang ya. Insya Allah start bulan Juli itu, sama membangun aset digital. Nah, jadi biar nanti bisa saya wariskan ke anak cucu itu. Nah, ini sekilas tentang saya teman-teman. Jadi nanti jikalau Anda berminat untuk belajar bersama saya, silakan, saya siap dampingi gitu ya. Nah, ini dia jadwal belajarnya. Jadwal belajarnya adalah 20 hari, mulai dari hari Jumat besok, lusa. Harinya adalah Senin, Rabu, Jumat, pukul 19.45. Pukul 19.45. Dipilih jam malam kenapa? Karena pagi sampai sorenya saya ngurusin bisnis saya sendiri. Gitu ya. Nah, Senin, Rabu, Jumat. Kenapa kok nggak setiap hari? Karena ada tugas praktik di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Bisa lewat WA group, bisa lewat personal chat gitu ya. Atau teman-teman bisa video call ke saya pribadi untuk waktu Selasa, Kamis, Sabtu. Nanti kita agendakan untuk mengawal seperti itu. Nah, ini jadwal Zoom-nya udah tertera di sini. Mulai tanggal 21, 24, 26, 28, diakhiri tanggal 12. Nanti PowerPoint-nya saya share, rekamannya juga saya share ya, sehingga teman-teman bisa akses lebih lanjut. Nah, kenapa dipilih 10 hari? Karena pertimbangannya seperti ini. Nah, ini silakan diperhatikan kurikulumnya. Yang pertama, nanti sebelum kita bahas iklan, kebanyakan kan langsung masuk ke teknis ya. Nah, ini enggak, kita nanti bahas mindset sama funneling dulu. Funneling itu apa? Funneling itu semacam corong gitu. Gimana caranya kita, strategi kita supaya orang itu bisa beli produk itu, ternyata fasenya ada banyak. Ada mungkin yang ngasih lead magnet dulu, ngasih gratisannya dulu. Ada mungkin yang dimasukkan ke WA group dulu seperti saya ini, baru kemudian di closingin, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin ada produk digital yang langsung sekali beli jual putus misalnya. Nah, nanti kita bahas di sini. Tiap model bisnis funnelingnya beda-beda. Nah, seperti itu. Kemudian di hari kedua Zoom kita akan membahas produk, baik produk digital maupun fisik yang saya sediakan gitu ya. Nanti bisa teman-teman pakai, entah sebagai bonus, entah sebagai produk sendiri, terserah teman-teman. Nah, teman-teman punya akses 100 plus paket digital yang saya sediakan seperti itu. Kemudian hari ketiga kita membuat atau men-setting fanpage FB dan integrasi dengan WA atau dengan Instagram bagi yang punya. Kemudian hari keempatnya, jikalau teman-teman ingin jualan produk digital dan sistemnya otomatis, maka ini ada free fitur dari Mayar, salah satu platform gitu ya. Nanti yang akan saya jelaskan, ini bisa otomatis payment, bisa otomatis chat email, segala macam. Kemudian ada Pixel itu semacam CCTV yang nanti jikalau kita beriklan pakai landing page,
kita harus pasang itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk retargeting, menargetkan ulang orang yang pernah berkunjung ke website kita atau ke landing page kita, sehingga orang itu akan dikejar iklan kita terus. Nah, semacam itu. Ini nanti betul. Nanti sesi pertanyaan akan saya buka ya, biar teman-teman mengelaborasi lebih dalam. Baru keenam kita bahas konten iklan sama struktur beriklan itu seperti apa sih. Nah, jadi persiapannya dulu, baru kemudian di hari ketujuhnya baru kita running iklan. Lah, running iklan ini pakai dana masing-masing ya. Saya nggak sediakan dananya. Pakai dana masing-masing dan minimal itu $2 atau 30.000 per hari. Nah, supaya bisa kelihatan hasilnya, idealnya berapa hari? Idealnya adalah 7 hari beriklan, supaya kita bisa tahu trackingnya. Nah, makanya teman-teman di sini kenapa kok saya kasih tagline FBS 20 hari bayar seikhlasnya sepantasnya, karena nanti teman-teman bakal keluar budget untuk beriklan. Gitu ya. Bakal keluar budget untuk beriklan. Jadi, dipertimbangkan sendiri sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Intinya saya ingin mengawal teman-teman. Saya punya sedikit titipan ilmu dari Allah gitu ya. Nah, ini ingin saya share. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut, silahkan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan fasilitas yang saya berikan. Semacam itu. Hari ke-8, hari ke-9 ini yang jarang ada sharing session. Nah, jadi nanti teman-teman buka dashboardnya Bu A, Pak B, Mas A, Mbak B, dibuka. Ini kira-kira baca matriksnya gimana ya Mas ya? Iklannya mau diteruskan atau mau dihentikan? Lah, nanti ada KPI-nya, ada Key Performance Indicator-nya. Sehingga kita bisa tahu, oh iklan kita ini kira-kira works apa enggak? Yang ke depan bakal menghasilkan lebih banyak apa enggak? Lah, kalau enggak, ukurannya apa? Nah, nanti kita baca di sini. Nah, baru yang terakhir evaluasi metrik sama mindset lanjutan. Lah, mindset lanjutan. Jadi, tujuannya ini adalah mengawal teman-teman yang mungkin baru awal kali beriklan di FB Ads gitu ya. Nah, ini supaya teman-teman punya step by step-nya, langkah per langkahnya. Jikalau yang sudah pernah, kayak kemarin ada beberapa teman yang sudah pernah beriklan, langsung gas boleh nggak? Boleh, langsung gas aja. Jadi teman-teman nanti bisa PM saya, bisa chat saya, kita langsung adakan zoom mandiri atau seperti apa gitu ya. Nanti kita teknisnya kita atur, langsung jalan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, seperti itu. Silakan dari sini ada yang ditanyakan dulu terkait materi pembelajaran sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Monggo. Silakan Bapak, Ibu. Sudah ada gambaran? Nah, jadi sehari Zoom, sehari tugas. Karena kalau cuman materi aja percuma, buat apa? Ini kan ilmu praktis yang harus dipraktikkan, gitu ya. Ilmu praktis yang harus dipraktikkan. Jadi harus ada prakteknya. Bapak Ibu harus take action. Ini dari materi pembelajarannya. Jadwalnya seperti yang saya share tadi sebelumnya adalah hari Senin, Rabu, Jumat 19.45 sampai selesai. Gitu ya. Tugas praktiknya hari Selasa, Kamis, Sabtu. Diskusinya bisa lewat WA group atau yang mungkin malu gitu ya, bisa PM. Oke. Mas mau tanya, ini saya perlu siapkan akun FB di personal atau bagaimana? Oke. Akun FB-nya nanti menggunakan FB bisnis ya. Bisnis manager. Nanti saya share videonya, itu udah lengkap. Tinggal ikutin aja. Nah, nanti baru ketika Zoom kita bahas ada kendala apa terkait pembuatan akun segala macam. Pakai bisnis manager karena kalau akun personal itu terbatas settingnya. Settingnya sangat terbatas. Jadi pakai bisnis manager nanti. Bukan pakai Facebook personal. Gitu ya Pak Fajar. Yang lain? Kalau kita beralih ke slide selanjutnya dulu ya. Nah, ini fasilitas pertama.
yang saya tunjukkan tadi ke teman-teman. Free access 100 plus produk digital siap dijual. Ada 44 produk e-course gitu ya. Ada tentang FB Ads, Google Ads, SEO, TikTok Ads, Shopee Affiliate, Canva, WA marketing, email marketing, macam-macam. 36 paket template PowerPoint misalnya, 11 paket template Canva, 10 paket template desain grafis. Saya contohkan ya. Saya contohkan yang kemarin barusan saya mainkan itu yang ini. Sebentar. Membuat website dari Canva. Nah, ini ada template-nya. Nah, ini ada sekitar 50 template. Kalau misalnya kita klik di sini, diakses, itu isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Ada yang untuk properti, ada yang untuk apa namanya wedding. Nah, ini bisa juga teman-teman gunakan nanti untuk buka jasa ini ya, undangan digital juga bisa. Nah, silakan dimanfaatkan. Ada yang tentang cryptocurrency dan sebagainya, banyak. Salah satu contohnya gitu ya. Template. Ini bisa dijual, saya fasilitasi teman-teman untuk latihan menggunakan produk ini. Tuh, bagi yang belum punya produk gitu ya. Udah nggak usah bingung. Karena udah saya sediakan. Mas Ainur, nanti untuk prakteknya bisa pakai HP, bisa Pak. Bapaknya nanti download Meta Business Manager, nanti saya share ini apa aplikasinya. Atau pakai Google tapi tampilannya dirubah tampilan desktop gitu ya. Lanjut. Fasilitas kedua yang nanti teman-teman dapatkan adalah, nah ini Bu Natali pasti tahu nih. Jadi ada vendor yang bisa dihubungi, produknya macam-macam. Seperti tadi saya motor listrik itu dari vendor gitu ya, bukan produk saya sendiri. Nah, ini saya tunjukin. Ini sudah tersedia banyak produk fisik maupun jasa. Nah, ini teman-teman tinggal kontak aja si orangnya, Pak masih jualan ini enggak? Misalnya ada car branding, kemudian motor listrik gitu ya, ada skincare, pintu tahan api, macam-macam. Ini bisa dimanfaatkan untuk latihan teman-teman. Nah, nanti di calling aja orangnya, mungkin bisa apa sharing-sharing terkait konten promosi atau apa gitu ya. Banyak ini, sehingga nggak ada alasan teman-teman tuh nggak praktek beriklan gitu ya. Biasanya kan bingung, saya nggak ada produk mas, gimana? Ini udah disediakan, ada produk digital, produk fisik, jasa juga ada. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ini bagi yang sudah punya produk sendiri, mau praktek pakai produknya, kita fasilitasi. Nanti kita supervisi terkait pembuatan funnelingnya, kemudian angle promosinya, konten iklannya, target pasarnya, iklan sampai evaluasi hasil iklan. Nah, sehingga langsung ada manfaat untuk bisnis masing-masing gitu ya. Kemudian ini yang keempat, ada landing page gratis yang bisa digunakan tanpa biaya bulanan, tinggal klik-klik bisa jadi, bisa multi payment otomatis, bisa kirim email otomatis, bisa tracking. Dari mana ini? Dari Mayar. Nah, ini saya contoh ini. Saya juga pakai ini. Jadi mumpung gratis dimanfaatkan aja ya Bapak Ibu ya. Free Bapak Ibu. Ntar saya tunjukin ya. Ini bisa sinkron langsung dengan payment otomatis, jadi langsung masuk ke email kita. Ini juga bisa buat landing page. Dan ini paketnya, pilihannya adalah paket free basic itu gratis, dan satunya bisnis. Kalau bisnis kalau nggak salah 450 per bulan. Nah, pakai yang gratis bisa. Ini contohnya landing page ya. Landing page. Nah, ini yang sudah pernah saya buat kemarin, jualan template Canva misalnya.
Nah ini ada trackingnya, jadi kita nggak ada trackingnya, tinggal kita masukkan aja pixelnya di sini. Nah kemudian tampilannya seperti apa? Kalau kita mau mengedit, bentuknya seperti ini. Tinggal klik-klik ganti. Ini sudah ada template-nya, kita tinggal pilih aja. Nah ini tinggal diedit-edit aja Bapak Ibu. Sama seperti Elementor. Kalau yang sudah pernah punya WordPress, modelnya sama. Nah, cuman ini mempermudah Bapak Ibu bagi yang ini karena kebanyakan yang saya buka. Nah, ini tampilannya. Jadinya seperti ini. Lah nanti kalau misalnya orang itu mau beli, misalnya di sini, ini misalnya, beli sekarang, langsung tersambung dengan pembayaran otomatis. Nah ini dia tinggal nulis email, nama, HP, pilih metode pembayarannya, ada yang QRIS, transfer bank, e-wallet. Nah kemudian bayar, masuk ke email kita, masuk ke saldo kita. Nah, seperti itu. Ini fasilitas ketiga ya, nanti saya ajarin toolsnya. Jadi ngapain gitu kita keluar modal mahal-mahal di awal. Untuk latihan kita bisa mungkin meminimalisir budget yang seperti itu ya. Nggak perlu sewa hosting, bayar domain segala macam. Yang penting bisa dulu ilmunya. Kalau sudah bisa ilmu iklan, dapat cuan, baru macam-macam ya. Beli domain sendiri, beli hosting sendiri. Karena lumayan harganya, kalau .com sama hosting bisa sampai 700-800 ribu ya per tahun. Lumayan. Kemudian ChatGPT, bagi yang sudah pernah pasti sudah akrab dengan ini untuk cari ide konten gitu ya. Kemudian Canva untuk membuat konten iklan, bagi yang sangat awam mendesain, mas saya nggak bisa buat konten iklan, gimana? Ada Canva, jangan khawatir. Apalagi sekarang support AI gitu ya. Kita tinggal ketikkan, buatkan saya desain yang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, deskripsinya seperti ini. Insya Allah gambarnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Silakan, dari sini ada yang ditanyakan terkait fasilitas. Kita sharing-sharing dulu. Yang sepeda listrik itu bisa dropship. Nanti ditanyakan ke orangnya aja Mas ya. Nanti saya share ininya. Mas Heri Wahyudi. Bukan sepeda listrik Mas, motor listrik. Motor listrik ya. Nanti ditanyakan ke orangnya aja kalau terkait teknis-teknisnya. Begitu Bapak Ibu, fasilitas yang nanti akan kita bisa maksimalkan ya selama 20 hari ke depan untuk belajar FBS. Udah bingung? Kok banyak Mas ya? Nah, ini biasanya ibu-ibu, Bapak Ibu mungkin sudah pernah pakai jasa iklan gitu ya. Bayarnya kok mahal ya, misalnya setting iklan gini-gini aja cuman sederhana bayarnya kok mahal, misalnya 500.000 atau 1 juta. Ya karena proses di balik layarnya itu memang seperti itu gitu. Prosesnya step by stepnya panjang gitu. Makanya saya bilang kan kemarin di grup, semangatnya jangan hanya awal aja, nanti tengah-tengah juga. Kalau misalnya kita nggak bisa memanajemen semangat kita, pasti akan down gitu. Ternyata banyak juga yang disiapin. Tapi nanti insya Allah saya kasih cari yang simple-simple ya. Nggak usah pakai landing page dulu, langsung ke WA biar teman-teman punya lead dulu gitu. Baru nanti kalau sudah merasakan oh ternyata ngiklan terus metodenya seperti ini, caranya seperti ini, baru pakai landing page gitu ya. Bagi yang awal banget. Saya ini untuk tools yang ChatGPT bisa yang free, bisa Pak? Bisa yang free.
Kak, biasanya kalau kita iklan itu nanti ada yang pesan itu langsung ke WA atau di Messenger. Oh, tergantung pengaturannya, Pak. Kalau kita mau masukkan iklan itu langsung ke WA, maka nanti masuk ke WA kita. Kalau ke Messenger atau ke DM Instagram bisa langsung masuk ke situ. Tapi kalau misalnya mau diarahkan ke landing page dan kita langsung ada transaksi otomatis di situ, maka nggak perlu masuk WA kita. Jadi langsung closingan di landing page. Nah, cuman biaya iklannya kalau pakai landing page itu lebih mahal dibandingkan pakai WA. Gitu. Karena prosesnya lebih panjang. Begitu ya Pak Oppo, namanya siapa nih? Oke, seperti itu teman-teman. Sudah ada produk digitalnya yang saya siapkan bagi yang belum punya produk, bagi yang ingin belajar berpraktek lewat produk digital, gitu ya. Sudah ada produk fisiknya, ada produk jasanya. Kemudian sudah ada landing page-nya, payment otomatisnya nanti akan kita pelajari. Konten iklannya jangan khawatir, ada Canva sama ChatGPT, tinggal diarahkan saja mesin itu supaya membantu kita, gitu ya. Nah, tinggal teman-teman sekarang mau praktek apa enggak nih? Mau praktek apa enggak? Mau meluangkan waktu apa enggak untuk berpraktek? Nah, gitu. Siap Pak Edi, siap. Ya, siap. Ada pengalaman sebelumnya praktek FBS? Oh, pihak ketiga. Bayar jasanya berapa Pak kalau boleh tahu? Betul, betul. Oh, J. Iya, iya, iya. Iya, mending ada satu langkah daripada tidak berani melangkah ya. Karena sekarang kita kalau nggak main digital, udah pasti ditinggal kabur sama kompetitor kita. Nah, sekarang kita pingin closing tiap hari, tapi kita nggak pernah keluar budget untuk iklan, untuk posting segala macam. Dari mana trafficnya gitu kan? Dari mana trafficnya? Nah, seperti itu. Oke, saya buka chat dulu. Pak Edi kalau boleh tahu bisnisnya apa, Pak? Produknya apa? Kopi herbal. Yang dari Jember kemarin, Pak ya? Oke, siap, siap. Bagi teman-teman yang udah punya produk fisik, nanti mau saya coba gitu ya untuk saya posting pakai robot Facebook Marketplace saya dulu. Nah, Pak Edi kan kemarin ada pasarnya di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Mau saya coba dulu. Gitu. Kira-kira responnya gimana gitu ya. Kalau lewat organik udah bagus, gas Pak pakai iklan. Pasti kencang. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, itu nanti kenceng. Wah, bulan puasa ya, bulan puasa. Siap, siap. Nanti funnelingnya di ini Pak, di konsep dulu ya. Funnelingnya di konsep dulu. Ha, orang kalau lihat iklan kita diarahkan kemana dulu. Jadi step by stepnya nanti kita atur dulu. Nah, closing ini nanti mengikuti funneling kita, pasti seperti itu. Nanti, nanti kita setting dulu. Makanya di awal saya nggak langsung bahas teknis beriklan, funnelingnya dulu dibenerin dulu, seperti itu. Kalau saya main umroh, umroh kan produk mahal ya. Berapa juta Pak? 30 jutaan, 35 juta. Itu funnelingnya adalah nggak langsung nawarin hard selling. Ayo umroh sekian juta enggak. Tapi orang itu dikasih edukasi dulu. Ini loh ada webinar gratis tentang memahami tata cara berumroh. Apa yang harus disiapkan, cara ngurus paspor, segala macam. Sehingga ketika sudah ada keterikatan dengan kita, orang itu kan trusted gitu ya. Nah, baru kemudian ditawari, ini ada program manasik gaji berbayar tapi cuma 50.000.
Mau ikut enggak? Nah, baru ketika sudah ada ini di hard selling terkait umroh, badal haji segala macam. Itu funneling. Ini namanya funneling. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya baca chat dulu. Pak Oppo, berarti lebih bagus di WA. Tidak juga. Kalau di WA kita nggak bisa tracking pixel, nggak bisa nanam CCTV. Beda kalau kita punya landing page, kita bisa apa namanya masang CCTV, pixel tadi, sehingga kita bisa retargeting, targetkan ulang orang yang pernah lihat website produk kita, tapi dia nggak beli. Nah itu bisa kita kejar. Kayak kita misalnya cari sepatu gitu ya di suatu website, kita nggak jadi beli, tiba-tiba kita searching di mana muncul iklan sepatu, itu tandanya adalah kita sudah di retargeting. Kelemahannya kalau WA itu nggak bisa pakai pixel itu gitu, tapi memang biayanya murah karena prosesnya kan singkat, dari iklan langsung ke WA gitu Pak Oppo. Tapi kalau langsung masuk ke WA, CS-nya harus kuat. CS-nya harus kuat. Kuat apa? Jelasin. Jelasin. Ini programnya seperti apa dan balesin gitu ya. Bisa jadi loh, kita iklan 50.000 sehari, lead yang masuk bisa sampai 20-30-an. Siap nggak balesin itu? Misalnya begitu. Masing-masing pemilihan ada plus minusnya. Nanti kita bahas. Gitu ya. Pak Anton, Mas Ainur nanti untuk biaya iklan FB Ads menggunakan tabungan si Genius. Ya Mas, boleh Pak, pakai Genius atau Bank Jago boleh. Pakai bank transfer juga bisa. Kalau saya pakai Genius atau Bank Jago biasanya, biar langsung ditarik otomatis gitu ya. Pak Toshiba, modal berapa? Oh, modal apa ini maksudnya Pak? Modal ngiklannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Pak. Kan kita selaku business owner kan, posisikan diri kita adalah business owner gitu teman-teman. Meskipun sekarang kita belum punya usaha mandiri, posisikan Anda business owner, mau beriklan, sesuaikan dengan anggaran kalian, sesuaikan dengan anggaran kita gitu. Adanya budget berapa? Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan gitu ya. Tentunya budget yang lebih besar akan mendapatkan jangkauan yang lebih banyak. Pasti seperti itu. Tapi kita tujuannya kan paham ilmu beriklannya. Nah, itunya dulu. Paham ilmu beriklannya. Jika Anda sudah paham ilmu beriklan, nanti mau cari produk apapun di sekeliling Anda, gampang gitu. Gampang. Jadi ini wasilahnya gitu ya. Wasilahnya ilmu digital marketing. Gitu Pak Toshiba. Kalau mau coba tes awal, iya. Ya seperti itu Mas. Modalnya paling minimal kalau mau beriklan $2, sekitar 30 ribuan. Di bawah itu nggak bisa, karena ada minimalnya $2, 30 ribuan. Itu ya. Mas Ainur, berhubung untuk beriklan saya budget terbatas, bisa terlebih dahulu untuk pelajari materinya Mas. Nanti kalau sudah siap budgetnya baru saya praktek iklan. Monggo, terserah Pak Anton, disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Tapi lebih baik dipraktikkan. Tapi kalau misalnya memang bener-bener nggak ada budget, ya sudah nggak apa-apa. Nanti sambil jalan kalau sudah ada bisa chat saya pribadi gitu ya untuk mempraktikkan ilmu ini. Mas Ainur, saya ada ebook tentang strategi melunasi hutang. Bisa ya dipraktekkan. Bisa Pak. Bisa, tinggal nanti konten iklannya seperti apa gitu ya. Kalau produk digital biasanya orang itu lihat bonusnya ada banyak apa enggak, terus apa tawarannya seperti apa gitu ya. Nanti kita bahas Pak Anton. Pak Anton udah siap nih produknya ternyata. Pelunasi hutang, siap-siap. True story ya Pak. Baik. Nah, bagi yang berminat, sorry, ini ada reward nih, reward. Reward bagi teman-teman yang apa namanya belajarnya niat, kemudian sampai terakhir bisa konsisten, bisa istiqomah gitu ya. Saya kasih reward 5 peserta, nggak main-main nih, 5 peserta yang paling istiqomah dapat sistem tour and travel gratis. Produknya ada ini. Kalau mau dilihat isinya seperti apa, bisa klik aja di sini. Nanti saya share ya ininya, apa namanya, PDF-nya.
Jadi bisa Anda jual lagi, bisa Anda pakai sendiri. Bagi yang belum punya bisnis atau bagi yang karyawan ingin punya bisnis, ini bisa dilakukan. Saya pernah pakai kirim paket terus kemudian pakai ini, lumayan bisa dapat komisi 10 sampai 20 persenan gitu ya. Nah, ini sistem MMBC Tour and Travel. Bisa bayar apa, tiket kereta api, bus travel, tiket hiburan, umroh, segala macam. Saya punya lisensinya gitu. Bagi yang nanti 5 peserta paling istiqomah gitu ya. Nah, ini bagi yang tertarik mendaftar, tadi ada beberapa yang sudah daftar duluan. Jadi udah chat saya, Mas, saya sepertinya nggak bisa ikut Zoom, saya daftar duluan ya. Monggo silahkan gitu. Kuota saya batasi maksimal 20 sampai 25 gitu ya. Maksimal 30 peserta, tujuannya apa? Bukan hendak membatasi semangat teman-teman, enggak. Supaya saya maksimal aja untuk mendampingi. Karena ini kan tanggung jawab moral saya gitu ya, tanggung jawab moral saya. Karena memang orientasi saya bukan seperti yang di luaran sana. Kalau yang di luaran sana kan faktor omset ya. Makin banyak peserta, makin banyak cuan. Kalau di saya enggak, saya ada tanggung jawab moral untuk melatih teman-teman supaya punya ilmu beriklan lewat Facebook gitu. Biaya seikhlasnya sepantasnya tentukan sendiri sesuai dengan mungkin pertimbangan budget teman-teman atau pertimbangan apa yang saya berikan gitu ya. Terserah, tentukan sendiri. Saya tidak akan membedakan perlakuan antara yang bayar sekian dengan yang bayar sekian, tidak ada masalah. Karena tujuan saya sekali lagi adalah untuk keberkahan. Tujuan saya untuk keberkahan. Nah, ini link pembayarannya. Kalau yang mau pakai yang seperti tadi saya share gitu ya, bisa di sini. Saya share ke ini dulu ya. Bentar. Saya udah lama nggak pakai Zoom. Nah, bisa diklik nggak ya ini? Sepertinya nggak bisa. Ntar. Saya ketik aja. TTPS. Nah, bisa lewat ini Bapak Ibu. Link itu. Kalau misalkan susah atau ingin lewat ya transfer rekening, langsung saja ke BSI atau ini BRI saya ya, nanti konfirmasi ke nomor WA saya. Nah, itu silakan. Langsung konfirmasi atas nama Pak siapa atau Ibu siapa gitu ya. Oke, sudah saya foto. Siap, terima kasih Pak Roland. Sudah Bapak Ibu? Nah, ini udah selesai. Kita sharing-sharing. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Monggo. Pak Edi, Pak Tohir, Pak Roland, monggo, Pak Opo, Pak Sum, Mbak Bu ya, Sum, Pak Agus, Pak Fajar, Bu Sri Mulyani, Bu Natali, monggo silahkan. Ya,
Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Mm, ya, ya. Mm, ya. Gini, apa namanya, untuk online nanti, ini kan berjalan 20 hari ke depan gitu ya. eh Kalau misalnya memang ada kendala seperti itu, nanti bisa private juga secara online, atau kalau offline datang ke rumah saya, atau saya yang diundang ke rumah sana. Boleh. Kalau misalnya mau private gitu ya. Tapi untuk yang offline rame-rame, saya belum belum ada ide seperti itu, karena memang juga butuh menyiapkan tempat apa segala macam kan begitu Pak Edi ya. Nah, sementara yang ada ini dulu, online ini dulu, sama kalau yang mau private bisa private online atau private offline, bisa ke rumah saya Malang gitu ya. Atau saya yang diundang ke sana juga siap asalkan jamnya cocok gitu. Ini seperti itu. Tapi sepengalaman sepengalaman apa namanya? Sepengalaman saya dengan kurikulum yang saya terapkan tadi, dan ada apa namanya, pendampingan. Jadi kalau misalnya ada kendala gitu ya, divideokan kemudian dicat ke WA saya. Itu kadang-kadang anak-anak, oh ya bisa seperti ini ya, seperti itu. Jadi bisa terpecahkan lewat itu. Tapi kalau memang butuh nanti ada offline, saya fasilitasi gitu. Saya fasilitasi. Seperti itu Pak Pak Edi. Pak Anton, nanti untuk materinya apakah ada semacam ebook? Ada videonya Pak, videonya ada, kemudian rekamannya ini juga direkam gitu ya. E-booknya nanti coba saya usahakan untuk di ini apa, di screenshot screenshot gitu ya. Tapi insya Allah kalau video lebih lebih ini ya, lebih praktis, lebih gampang untuk diulang-ulang. Itu sudah ada videonya, udah siap. Jadi gambaran saya begini, Pak Edi gitu ya. Jadi saya nggak tutorial gini aja waktu Zoom. Jadi Zoom itu teman-teman mempraktikkan apa yang sudah ditonton di video yang saya share nanti. Misalnya membuat membuat konten iklan. Nah, ini gilirannya siapa nih setoran tugas. Nah, itu dibahas di Zoom. Nah, seperti itu. Jadi bukan bukan tutorial gini, enggak. Tadi fokus ke masing-masingnya. Makanya saya batasi pesertanya seperti itu. Silakan yang lain. Kemarin juga sudah ada yang ngeplan untuk online private, Pak. Online private, Pak Edi. Siapa yang kemarin, saya lupa. Ya monggo aja Pak, kalau misalnya mau private online kita bicarakan gitu. Asalkan kalau 1 bulan ke depan jadwalnya adalah selain Senin, Rabu sama Jumat. Soalnya ini kan ada kelas yang online gitu ya, yang rame-rame. Oke Pak Tohir, silakan. J, J Pak, membuat landing page. Betul, betul Pak, betul. Tadi pakai platform namanya Mayar, sehingga kita nggak perlu keluar duit dulu Pak. Kalau pakai WordPress sama hosting kan kita keluar duit dulu. Harus sewa domain, harus beli domain, harus sewa hosting. Belum praktek kita udah nombok duluan. Nah, jadi mm-mm. Ah, ah. Oh, pakai Canva. JNJ.
Oh, nggih. Nggih. Heeh. Heeh. Ah, iya. Iya, iya. Ya, ini Pak Tohir, intinya kalau di digital itu jangan takut untuk mencoba. Kan kadang kita ada tombol ini, wah ini nanti jangan-jangan kehapus. Nanti jangan-jangan ini. Berawal dari, iya, betul. Saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Tohir. Cuman, riset membuktikan orang Indonesia itu malas baca, Pak. Jadi selengkap apapun landing page yang kita buat, ujung-ujungnya tetap nanya di WA yang sama dengan landing page yang kita buat. Seperti itu. Tapi bukan, betul. Saya sepakat. Saya juga pakai dua-duanya, landing page saya pakai, WA juga saya pakai. Tapi memang mayoritas karakternya, betul, betul, betul. Kalau memang beriklan tujuannya nanti diarahkan ke satu halaman saja, Pak. Tapi kalau kita main organik, organik itu main di SEO Google, kita butuh Pak namanya website karena nanti orang kan pingin tahu sejarahnya, company profilnya segala macam. Tapi kalau kita beriklan ya cukup satu halaman itu aja untuk dibaca. Tapi saya pengalaman itu Pak, landing page sudah saya buatin juwetel banget. Ada orang yang bilang ini phishing ya Mas ya. Karena pembayarannya langsung di payment landing page. Ending-endingnya ke WA. Ending-endingnya ke WA. Apa namanya? Ini juga transfernya manual juga. Tapi nggak ada salahnya. Kita buat landing page nggak ada salahnya. Tapi memang ini karakter orang Indonesia yang sudah di reset, gitu ya. Yang sudah di reset. Nah kita pahami karakter konsumen kita. Nah, jangan sampai nanti yang masuk ke WA kita bilangi gini. Gimana? Kok tanyanya sama seperti yang di website atau di landing page? Saya kan udah saya jelasin. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Gitu Pak Tohir. Nanti akan ada ininya membahas landing page. Tapi ya saran saya itu Pak Tohir jangan jangan ragu untuk tanya ketika ada persoalan kan Pak Tohir punya nomor saya kan? Punya nomor saya, jangan takut untuk tanya Pak. Nggih, monggo Bu Sri. Pak Anton, Pak Anton. Mohon bimbingannya Mas untuk dapat pembeli 1.000 orang. Sebab dari jualan Ibu ke harga 50.000 dapat komisi 15.000. Saya perlu 1.000 pembeli kali 15.000, 15 juta untuk ya mudah-mudahan utang ribanya segera lunas ya Pak Anton. Nah, Pak Anton juga harus ini, harus hitung juga untuk dapat 1.000 pembeli kira-kira biaya iklannya berapa per orangnya. Sehingga harus siap dana iklan berapa gitu Pak ya. Nah, seperti itu. Iya, makanya ini kalau misalnya modalnya masih terbatas, kita dari modal yang terbatas itu nanti digulung dulu untuk misalnya ada modal 50.000 kemudian dapat closingan 100 kita putar lagi untuk iklan, putar lagi untuk iklan sehingga nanti suatu saat kita akan punya modal iklan yang lebih banyak dari awal kali kita beriklan. Nah, mainnya seperti itu. Iya, monggo. Iya, Pak Anton. Siap, siap. Silakan, silakan yang lain. Bu Eka baru bergabung. Sudah? Jika sudah, kelasnya kita mulai hari Jumat ya. Hari Jumat terkait mindset dan funneling jamnya sama 19.45. Dan siap-siap
ada penugasan praktek ya. Ada penugasan praktek sesuai dengan materi yang diberikan gitu. Sesuai dengan materi yang diberikan. Pak Roland, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, siap. Iya. Kopi herbal Jember. Mantap, mantap. Siap, siap Pak Roland. Ya, ya siap Pak Roland. Ya, alhamdulillahnya saya sembari ngiklan dulu sempat jadi guru 2019 sampai 2022. Yang saya ajar adalah anak SD. Bapak Ibu kalau ngajar anak SD mau menjelaskan sesuatu yang abstrak harus dikonkretkan banget. Gitu ya, harus dikonkretkan banget. Nah, saya belajar dari situ dan alhamdulillahnya uh, sempat jadi guru favorit karena yaitu tadi bahasanya simple, mudah dipahami, dianggap mengayomi, dianggap macam-macam lah intinya. Makanya saya beranikan buka kelas ini karena sebelumnya juga ada teman-teman yang dalam tanda kutip nganggap dirinya gaptek gitu ya, dalam tanda kutip. Setelah belajar tanya-tanya, divideokan apa yang nggak bisa di chat ke saya kasih voice note, saya kasih kadang video call. Sekarang dia buka agensi marketing. Buka agensi yang kemarin saya share itu loh. Satu klien berapa? Saya tanya. 3 sampai 5 juta, Pak. Klien kamu berapa? Ada 7 sampai 10. Wah, 2 digit dan per bulan gitu. Awalnya nggak tahu ini cara ngiklan gimana, cara transfer bank gimana, sampai seperti itu. Modal ngiklannya juga minim karena masih mahasiswa waktu itu. Nah, nah jadi kalau menurut saya Bapak Ibu sudah bisa masuk Zoom, bisa gunain WA, itu udah nggak gaptek sebenarnya. Cuman belum pernah tahu terkait Facebook Ads gitu kan. Nah, gitu aja sebenarnya. Nah, jadi istilah gaptek itu adalah istilah yang pikiran kita ciptakan sendiri. Nah, jangan sampai kena mental block ya. Karena kita ini kan dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau kita udah mikir, wah saya gaptek pasti nggak bisa. Wah. Nah, itu nanti mempengaruhi perilaku kita, pasti itu. Nah, sekarang dirubah mindsetnya. Dirubah mindsetnya. Karena yang namanya mesin pasti gampang. Karena kan yang menciptakan manusia. Pasti bisa dikuasai. Gitu. Yang lebih susah itu menguasai manusia, Pak ya. Bener ya? Itu susah itu. Nah, seperti itu. Silakan dipikirkan. Pak Tohir. HP bisa Pak, cuman memang lebih nyamannya Pak Tohir pakai laptop gitu. Tapi nanti kalau mau pakai HP juga juga bisa, bisa. Cuman kalau Pak Tohir mau ngedit landing page pakai HP itu sangat susah Pak. Kalau misalnya mau buat landing page, ya mungkin nanti ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang Pak Tohir pakai HP, ada yang tertentu pakai laptop gitu ya, supaya memudahkan. Gitu. Monggo yang lain. Ya, kalau posting iklannya aja pakai HP bisa, Pak. Mantau dashboardnya pakai HP bisa. Cuman kalau nanti mau buat landing page, mau buat konten iklan misalnya, itu kan misalnya ngedit dari Canva, lebih nyaman mana?
Pakai laptop atau pakai HP? Misalnya. Mesti kan pakai laptop atau pakai komputer. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin kita lebih nyaman pakai laptop dan ada hal-hal tertentu yang kita bisa pakai HP. Gitu. Kalau buat iklan aja bisa, Pak. Lewat HP bisa. Asalkan kontennya udah siap, link landing page-nya udah siap itu bisa. Pakai HP aja bisa. Kontrol iklannya juga bisa pakai HP. Sedikit banyak. Sesuai dengan materinya, Pak. Sesuai dengan materinya. Nah, seperti itu, Pak Tauhid. Ah, ya, ya sekarang mulai dibiasakan, Pak. Kan masih masih ada 2 hari. Nggih, nggih. Ya nanti disesuaikan aja, Pak. Nyamannya yang mana gitu ya. Baik. Yang lain silakan. Monggo, monggo. Ditanyakan dulu sebelum memutuskan, sebelum ikut program ini. J, Pak, Jumat besok malam juga ya. Pak Toshiba ini siapa namanya? Apa kelebihan pakai laptop dan pasang iklan lewat HP? Kelebihannya, kalau HP layarnya kecil, kalau laptop layarnya lebih lebar, Pak. Tapi semuanya fiturnya sama kok. Antara laptop sama HP fiturnya sama. Seperti itu. Dimulainya hari Jumat ya, pukul 19.45. Teman-teman punya waktu 2 hari untuk memutuskan gitu ya. Kalau mau join silakan. Kalau mau nimbrung-nimbrung dulu atau mau berpikir ulang sesuai dengan kondisi masing-masing juga silakan. Tidak ada paksaan gitu ya. Boleh, monggo, monggo Pak Tohir. Nah, apa Pak sim? Mhm. Oh, ini aja Pak, di screenshotkan ke WA saya aja Pak ya. Ya, di screenshotkan. Kalau kalau ngomong gini kan saya nggak tahu. Mungkin yang saya maksud beda dengan yang maksud Bapak. Screenshotkan aja. Nah, ya, siap Pak Tohir. eh Pak Toshiba, spend iklan berapa yang disiapkan Om dari mulai edukasi? Bisa beriklan itu minimal $2 Pak, Pak atau Bu ya Toshiba. Kira-kira 30.000 itu sudah bisa mulai iklan, jalan running iklan gitu ya. Untuk latihan awal bisa segitu. Tujuannya kan memahami ilmu digital marketing. Baru nanti kalau sudah terbiasa mau ngiklan lebih mahal, monggo silahkan. Seperti itu. Kalau FB yang baru gak ada masalah loh kak. Kalau iya, gimana maksudnya? Oppo, Pak Oppo. FB baru gak ada masalah. Saya nggak paham pertanyaannya apa. Kalau FB baru nggak ada masalah. Mm-mm.
Budget beriklan, Pak. Budget beriklan. Anggaran iklannya per hari paling minimal itu 30 ribuan, Pak. Ya, kalau kita berikan kan kita membeli ini Facebook. 35 ribu. Ya berarti dia ngiklannya cuma 1 hari dalam 1 bulan, Pak. Ya kan gitu. Ya itu tadi, Pak. Budget iklannya 35 ribu per bulan, tapi ngiklannya sehari aja. Iya bener. Ini nggak salah juga. 1 bulan budget iklannya 35 ribu, tapi hanya untuk 1 hari. Bener, bener. Nggak salah. Iya kan gitu. Pak Toshiba, apa Om perbedaannya kelas online dengan yang offline? Dan kelas ini apa bedanya? Yang ditawarkan ini online aja ya. Nah, tadi yang Pak offline itu kan permintaan Pak Edi jikalau ada yang offline karena ingin menguasai dari awal karena posisi startnya adalah dari nol banget gitu. Nah, terus saya kasih tahu, kasih informasi kalau mau offline ke rumah saya boleh sewaktu-waktu ke Malang gitu ya. Atau saya yang diundang ke rumahnya misalnya. Boleh silahkan. Tapi kalau untuk undang yang banyak, webinar offline saya belum belum sediakan karena saya juga ada beberapa lini bisnis yang juga harus saya kerjakan kan di waktu-waktu weekdays gitu. Seperti itu. Pak Heri Wahyudi, Mas, nanti kan kita praktek. Apakah diajari juga teknik closingnya? Wah, teknik closingnya. Berat ini, karena saya harus memahami produk Anda masing-masing. Cuman nanti saya kasih trik-triknya gitu ya. Ada trik apa namanya limitasi, ada trik menyambut customer segala macam. Ada triknya. Tapi yang pasti yang lebih lebih paham betul closingan adalah yang punya bisnisnya masing-masing. Tapi guidance-nya ada, guidance-nya ada. Guidance-nya ada. Pak Anton, maaf Mas, saya mau nanya lagi untuk budget iklan 30 ribu sehari bisa menyasar ke 10 kota, Mas. Satu Indonesia bisa, Pak. Satu Indonesia bisa. Cuma nanti mungkin yang dijangkau berapa ribu dari iklan 30 ribu itu. Nah, itu. Karena ini kan bisnisnya FB ya. FB punya bisnis beriklan. Otomatis semakin mereka semakin cuan ketika kita membayar semakin banyak. Nah, otomatis ketika kita membayar semakin banyak, tentu feedback dari FB kan juga semakin besar terkait jangkauan orangnya segala macam. Seperti itu. Makanya tadi saya sarankan pakai budget paling minimal dulu karena target kita adalah mengerti dan memahami atau mungkin sampai menguasai ternyata berikan lewat Facebook itu seperti ini loh. Nah, kalau teman-teman sudah menikmati mau spend budget berapapun per hari silahkan monggo. Itu hak teman-teman gitu. Tapi untuk sementara ini latihan dulu dengan model yang paling minimal gitu ya. Makanya tadi kalau butuh landing page ini nggak usah beli domain dulu, nggak usah sewa hosting dulu, kita pakai yang gratisan gitu. Pakai info. Yang penting ilmu iklannya paham dulu. Pak Oppo, bayar iklan itu biasanya di mana? Di Facebooknya ya. Di Facebooknya. Nanti pakai rekening Visa bisa, pakai bank transfer bisa. Nanti ada. Jika daftar diajarin sampai pengiriman COD yang aman nggak? Pengiriman COD yang aman. Saya buka kelasnya Facebook Ads ya. Saya buka kelasnya Facebook Ads, bukan pengiriman COD yang aman. Biar gak rawan return atau ada jasa kirim paket yang murah biaya return. Mohon maaf, saya itu di luar kendali saya. Mohon maaf di luar kendali saya dan saya tidak bukan paket ekspedisi gitu ya, sehingga bukan kapasitas saya untuk
menjawab itu. Makanya saya sediakan produk digital, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman latihan ngiklannya pakai produk digital dulu, biar nggak bingung harus packaging ini, enggak. Jadi tinggal kasih linknya, dia download sendiri dan harganya bisa teman-teman tentukan sendiri, gitu. Yang penting targetnya adalah menguasai ilmu digitalnya, ilmu beriklannya dulu, gitu. Gitu ya. Pak Toshiba atau Bu Toshiba. Mohon maaf banget nih, saya bukan kurir ya. Game, Mas Sumsum, silakan. Nama asli apa samaran nih? Oh, oke, Mas Suhar. Oke, siap. Kalau yang saya tawarkan ini jujur, saya nggak ini, nggak pasang target sekian sekian, enggak. Tentukan sendiri, Mas Mardianto, tentukan sendiri sesuai dengan apa yang saya kasih gitu ya, apa yang benefit yang Mas Mardianto dapatkan. Tentukan sendiri seikhlasnya sepantasnya. Nah, seperti itu. Saya nggak, uh, uh, ya, iya, iya, ya kita kan nggak tahu, Mas ya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya nanti mendoakan keluarga saya mungkin sehat semuanya, rezeki dari tempat yang lain, kan nggak pernah tahu. Dan ilmu-ilmu saya ini kan ilmu titipan ya, ilmu titipan. Kemudian saya dapat BNSP juga, program pemerintah gitu. Jadi ya mungkin dari doanya teman-teman yang selama ini belajar bersama gitu ya, saya nggak pernah narif segala macam, ya mungkin dari situ gitu. Silakan tentukan sendiri. Saya nggak akan bedakan perlakuan kok, yang bayar sekian dengan sekian nggak saya bedakan perlakuan saya. Iya, iya. Bahkan kemarin ada yang seperti ini, Mas. Sementara saya transfer sekian dulu, nanti kalau misalnya ternyata dalam perjalanannya bagus dan saya merasa ada progres perkembangan belajar saya transfer lagi boleh, Mas. Ya silakan gitu. Ya silakan gitu ya. Monggo. Ya silakan gitu ya. Atau misalnya nanti suatu saat jikalau misalnya terjadi seperti cita-cita Pak Anton gitu ya, dapat 1000 orderan, tiba-tiba ingat, oh ini dulu ada Mas Ainur yang pernah belajar bareng sama saya terkait Facebook Ads, tiba-tiba saya dikirimi transferan atau saya diberangkatin umroh, kan kita nggak tahu ya, ya nggak ada masalah gitu. Saya nggak tahu. Uh-uh. dan dan alhamdulillahnya, Pak Mardianto, jadi saya ini juga punya bisnis gitu ya, pasif income saya, untuk sewa stand kuliner di depan rumah saya ini ada 8 sampai 10 stand, itu per bulannya paling minimal mereka bayar 800.000.
Nah, jadi dari situ udah passive income. Kemudian dari yang lain-lain gitu ya. Nah, intinya maksudnya gini, untuk ilmu ini memang saya niatnya berbagi gitu, niatnya berbagi. Jadi berapapun yang dikasih sama teman-teman silahkan gitu. Iya, siap siap. Hmm, ya, kalau Pak Mardianto kemarin tahu beres bayar berapa Pak? Kalau boleh tahu. Oh, ha. Oh, oh, oke. Iya iya. Ah, ah. Budgetnya berapa biasanya? Oh iya iya. Ya. Hmm, siap siap. Ya sekarang yang setting iklan Mas Mardianto sendiri, yang budget iklannya juga Mas Mardianto sendiri biar tahu prosesnya seperti apa. Ya. Iya iya. Iya iya. Siap siap siap. Ya nanti ya, siap Mas. Nanti saya share rekaman hari ini sama PowerPoint-nya presentasinya gitu ya. Bisa dibaca-baca lagi kurikulumnya sama jadwalnya. Intinya Senin, Rabu sama Jumat 19.45 gitu ya untuk Zoom meetingnya. Kalau untuk penugasannya hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Jadi ada penugasannya karena ini kan ilmu praktis. Percuma kalau paham di kepala aja nggak pernah dipraktekkan percuma. Betul. Nah, siap siap. Di grup sudah di share sama Pak Roland kalau nggak salah tadi. Ya. Nah, silakan Pak. Nah. Iya iya iya. Siap. Iya iya. Terima kasih Pak Roland. Iya iya. Pak Agus mau ada yang mau disampaikan Pak Agus monggo silakan. Pak Toshiba, maksud saya ngirim pakai COD kalau barang fisik ada yang minta COD. Nah, biasanya saya pakai jasa FBX. Tapi banyak yang COD. Gimana? Biasanya teman-teman yang fisik main produk fisik itu menghindari COD. Itu harus bangun personal branding di Instagram. Nah, jadi orang itu trusted untuk transfer langsung. Jadi konversi rate-nya untuk transfer langsung di landing page itu sampai angka 80 sampai 90%. Tapi kalau kita belum ada personal branding di Instagram, memang susah untuk apa namanya orang itu percaya karena kan udah banyak case-case penipuan juga ya. Udah pesen tapi dikirimnya apa? Apa. Jadi memang sangat rawan untuk produk fisik. Makanya kalau di iklan saya yang bapak-bapak atau ibu klik itu kan saya sediakan 100 plus produk digital. Tujuannya itu biar teman-teman nggak apa namanya nggak kena banyak gitu maksudnya. Itu.
Tapi kalau mau pakai produk sendiri boleh, mungkin main lokalan aja dulu. Lokalan dulu. Kalau lokal kan gampang. Misalnya di Malang sini kita ngiklannya di lokal Malang aja. Kalau misalnya demo COD kan gampang, bisa pakai apa namanya yang same day, misalnya Gojek atau Grab atau Shopee kan bisa seperti itu. Intinya ilmu marketingnya dulu, ilmu marketingnya dulu, seperti itu. Baik, Mas Mardianto cek ini ya, cek grup WA ya, karena saya nggak tahu nomornya jenengan kan. Cek grup WA, di situ ada nomor rekening atau langsung chat ke saya bisa. Nah, ya siap. Oke sudah selesai. Siap siap. Ya nanti kalau misalnya di grup ini memang ada keinginan untuk offline bareng-bareng gitu ya. Entah kita ketemu di mana, mungkin dikoordinasi oleh satu atau beberapa orang. Terus ada saya di situ, silakan, enggak apa-apa. Jadi nggak hanya berhenti 20 hari ini gitu ya. Bisa berkelanjutan. Nggak ada masalah. Kalimantan Utara ya. Nunukan, siap siap siap. Jauh nggak sama IKN jauh ya? Nah, itu. Ya, ya, ya. Siap, siap. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Silakan dipelajari lagi nanti presentasinya saya share. Link Zoom-nya ini saya share untuk bahan pertimbangan. Kalau mau join silakan ditentukan. Insya Allah kita mulai kelasnya hari Jumat 19.45 gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang saya share ke Bapak Ibu bermanfaat. Intinya saya ingin menabur berkah gitu ya sebelum saya dipanggil oleh Allah, setidaknya harus menanam benih yang banyak gitu ya, sehingga nanti ketika saya dimintai pertanggungjawaban ada banyak orang yang menolong saya gitu. Ya itu aja sih tujuan saya. Terima kasih, mohon maaf atas salah-salah kata. Selamat belajar bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.